gue pengen membahas politik, tapi bukan politik dunia nyata ya. Soalnya gue nggak ngerti. Gue pengen bahas politik di dunia anime. Sebuah topik yang udah lama gue tulis, tapi baru kesampaian sekarang. Jadi ceritanya gue lagi nge-scroll skrip buat video gue, dan gue nemu topik ini. Buset. Ini mungkin udah ada di list atas kali ya. List atas yang udah berdebu anjir. Gue lupa bahkan gue pernah nulis tentang politik. Kalian pernah nonton anime politik nggak? Salah satu anime yang gue sukai adalah seri dari Gundam yang sangat politik, di mana ada cerita tentang pengkhianatan, pemberontakan, perang saudara, dan konflik politik lainnya. Mungkin seri Gundam adalah yang paling lengkap sejauh yang gue tahu buat ngebahas politik secara detail, terutama politik modernnya. Anime mecha lain juga ngebahas politik, tapi Gundam yang paling oke lah sejauh ini gue rasa. Apalagi Gundam kan serinya banyak, terus panjang-panjang, dan ya mungkin daya tarik utamanya robot-robotnya kali ya. Tapi cerita politiknya juga kalau kalian perhatikan cukup gila ya. Di dalam konflik politik di anime, kita diperlihatkan dengan dunia yang tidak kita ketahui. Misal, bagaimana penguasa yang selama ini kita hormati ternyata tidak sebaik yang kita kira. Atau, apa yang mendasari suatu konflik atau perang bisa terjadi yang biasanya tidak jauh dari konflik of interest dari pihak masing-masing. Kalau di politik kerajaan, kita bisa melihat seburuk apa sistem aristokrasi dan monarki jika dipimpin oleh orang yang salah. Dan sebaliknya, sistem itu bisa menjadi lebih baik jika dipimpin oleh orang yang baik dan kompeten. Lebih baik dari sistem demokrasi yang kita ketahui sekarang. Oh ya, Naruto juga ada unsur politiknya loh. Kayak misalnya Konoha, mereka menggunakan sistem Hokage yang mirip dengan sistem Presiden Indonesia dulu. Yang mana Presiden Indonesia dulunya ditunjuk oleh MPR, sedangkan Konoha ditunjuk oleh petinggi desa, bukan rakyatnya. Ya kalian bisa lihatlah persamaannya di sini. Kayak misalnya di era Gus Dur dulu, mereka kan dipilih oleh MPR sampai dibuatkan rapat yang kemudian anggota parlemen melakukan voting di situ, dan alhasil terpilihlah Gus Dur. Sama tuh kayak di Konoha. Kalian ingat nggak dulu waktu Hiruzen meninggal? Di sana terjadi kekosongan pemimpin untuk sementara, dan akhirnya para petinggi di sana menunjuk Tsunade untuk menjadi Hokage berikutnya. Di satu sisi, ini adalah cara untuk memilih orang yang benar-benar kompeten, di mana para petinggi di sana tentunya udah tahu tentang kemampuan dari masing-masing calon yang diajukan. Di satu sisi ini akan menjadi berbahaya jika mereka berkolusi, karena tidak ada kontrol dari pihak rakyat di sana. Oh ya, Tensura itu ada cerita politiknya loh. Salah satu indikasi Tensura itu memiliki unsur politik ada di unsur kerajaannya. Rimuru ingin membangun kerajaan para monster dan hidup berampingan dengan manusia. Dia menjalani hubungan diplomasi dengan kerajaan lain untuk melakukan perdagangan agar semuanya bisa hidup dengan damai. Walaupun di animenya banyak dengan scene rapat yang ngebosenin, tapi memang anime dengan unsur politik itu banyak rapatnya, atau setidaknya banyak ngobrolnya. Ya walaupun harus gue akui ya, nggak sebanyak Tensura sih. Salah satu alasan kenapa cerita politik ada di anime adalah untuk menambah dinamika di dalam ceritanya dan menjelaskan tindakan yang ada atau peristiwa yang nanti akan terjadi. Kalau kita lihat di Gundam, semua masalah yang ada dikarenakan kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat di sana yang mengharuskan terjadinya perang. Misalnya, untuk menguasai sumber daya, mereka harus merebutnya dari pihak lain yang memiliki sumber daya itu, atau mempertahankan dari pihak yang ingin merebut sumber daya mereka. Selain itu, yang paling gue suka dari cerita kayak gini ada di misteri dan pemecahan masalahnya. Ini akan menunjukkan seperti apa tindakan yang akan diambil oleh MC untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, terutama jika lawannya adalah sosok yang sangat kuat atau sosok yang dianggap baik oleh masyarakat karena image yang dia bangun. Tentunya ini akan menjadi keseruan tersendiri dalam menontonnya. Ada juga cerita di mana mereka mencoba untuk mengakali sistem yang ada, misalnya di Yojo Senki, di mana sebelum melakukan serangan harus memberikan peringatan terlebih dahulu. Tanya di sini menggunakan suara loli agar pihak musuh tidak menganggapnya serius dan hanya menganggapnya sebagai lelucon, dan kemudian mereka melancarkan serangannya. Buset, ini trik yang berbahaya sebenarnya, karena mereka nggak melanggar aturan apapun,
tapi musuhnya yang tertipu dengan suara lolinya si Tanya. Simpulannya, anime dengan unsur politik itu menarik, dan hampir semua anime menggunakan unsur politik seperti itu. Even itu anime school yang biasanya ada politik di bagian OSIS-nya, yang lu pasti tahu kalau di dunia nyata OSIS itu cuma kita katain babu sekolah. Di anime mereka berkuasa banget. Cerita dengan unsur politik memang memiliki pasarnya tersendiri, karena biasanya orang yang gak suka dengan cerita politik bakalan benci banget dan menghindari cerita politik. Sebaliknya, orang yang suka pasti suka banget dengan cerita politik yang dikemas dengan baik. Bagaimana menurut kalian? Gua di satu sisi suka dengan anime ringan, tapi kadang cerita politik gua tonton juga. Ya, tergantung mood sebenarnya sih. Tapi akhir-akhir ini udah jarang. Jadinya gua udah lama sebenarnya nggak nonton anime politik. So, that's all for today. Hope you like it and see you next time.